Islam itu indah. Saking indahnya orang yang melihatnya ingin sekali masuk ke dalamnya. Maka jadi tanggung jawab kita umat Islam untuk menampilkan Islam yang indah itu. Karena orang lain melihat Islam itu bukan dengan mempelajari Al-Quran. Mereka nggak pernah baca Al-Quran. Tapi orang lain melihat Islam itu melihat kelakuan umat Islam. Betul nggak kira-kira? Maka kita punya tanggung jawab untuk menampilkan Islam yang indah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Mungkin kalau bahasa kitanya Allah itu ganteng, cuman terlalu mensifati makhluk ya Bu. Itu ya nggak boleh. Nanti kita akidahnya jadi salah gitu. Namanya akidah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu nggak boleh. Itu namanya akidah mujassimah. Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan. Makanya ibu-ibu ini pakai baju itu bagian dari keindahan yang disukai Allah. Cobalah ibu-ibu kalau pengajian pakai bajunya lecek bau terasi. Kemudian cemong-cemong kayak tukang areng gitu. Tapi karena ibu-ibu pakai baju bersih gitu. Pakai bedak ya Bu ya? Pakai kan? Rasanya gimana kita kalau nggak bedakan? Ya boleh, karena itu bagian dari keindahan. Innallaha jamilun, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Jadi kalau yang sangar-sangar, yang kasar-kasar, itu bukan Islam. Apalagi yang nyaci maki, bukan Islam. Apalagi teroris, bukan Islam. Islam nggak kayak gitu kok Bu. Kita ini harus mengklarifikasinya. Iyalah kalau ibu-ibu ini nggak terpengaruh yang kayak gitu. Anak-anak muda loh Bu, yang banyak terpengaruh itu kan anak-anak muda. Ngajinya kalau kata orang Lampung apa? MJ, mak jelas. Di mana dia ngaji nggak ketahuan, ngaji tertutup. Makanya antisipasi anak-anak muda itu. Jangan ngaji-ngaji yang mak jelas. Inti ajaran Islam itu bukan kekakuan, bukan. Karena kalau kita diajarin kaku-kaku bukan Islam itu. Kalau diajarin kasar-kasar bukan Islam. Apalagi dakwah isinya nyaci maki, bukan Islam. Apalagi sampai ngebom ya. Ini yang perlu saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Apa Bu? Coba dilihat dulu, tengok dulu. Takutnya jenggut-jenggutan. Enggak ya Bu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Fabima rahmatim minallah, dan dikarenakan disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut atas mereka. Jadi Nabi itu ngebawa Islamnya lemah lembut, dengan tutur kata yang sopan, dengan hati yang penuh kasih sayang. Mengapa Nabi bisa berlemah lembut, lisannya beradab, hatinya mulia dan baik, penuh kasih sayang? Fabima rahmatim minallah, karena rahmat dari Allah. Jadi kalau yang sangar-sangar nggak dapat rahmat berarti walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau kasar, kata Allah, walau kunta faddan, engkau bersikap kasar, ghalidhul qalbi, hati keras. Kalau kata orang apa sekarang itu ekstrim, radikal, hatimu keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka kabur semua, lari dari sekelilingmu. Di surah Ali Imran ayat 159. Ibu-ibu bisa dibaca ulang. Jadi esensi nubuah, ajaran yang dibawa Nabi itu lemah lembut. Mulai sekarang Bu, kalau dengar ceramah, isinya maki-maki, udah tutup aja. Karena kita terpengaruh pada akhirnya, isinya marah-marah, jangan didukung.
Karena ngapa? Rumus caci maki bukan rumus agama. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kan tidak boleh suatu kaum mencaci kaum yang lain, suku tertentu mencaci suku yang lain, kelompok tertentu menghina kelompok yang lain, seseorang menghina orang lain, karena yang dihina akan lebih baik daripada yang menghina. Jadi ada istilah orang sekarang begini, Islam abangan dihina oleh Islam beneran. Akhirnya yang abangan kelihatan berakhlak, yang katanya ngaku beneran nggak berakhlak. Jangan kebalik. Karena Islam sebenarnya tidak berisi caci maki. Apalagi yang jadi teroris maksud saya. Teroris itu sudah ada prediksinya, Bu. Sudah ada konfirmasi dari Nabi. Kata Nabi begini, saya khruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan. Usia mereka muda-muda. Jadi usianya muda-muda, Bu. Semangatnya membara. Karena ngelihat semangat dan jago beraninya kita tertipu. Sufahaul ahlam. Tapi mereka itu agamanya bodoh-bodoh. Kayaknya sih ngebela agama, tapi mereka bodoh tentang agama. Coba yang jadi teroris itu kan bukan alumni pondok pesantren, nggak bisa ngaji kitab kuning kayak gini. Kalau santri beneran, Bu, nggak bisa direkrut jadi teroris, nggak bisa. Kalau orang mendalami agama, karena dia alim. Teroris itu kayaknya Islam. Ya kalau cadarnya nggak tanggung-tanggung, walaupun bukan cadarnya yang salah ya, udah kayaknya Islami banget, jilbabnya aja nyengser di tanah, tapi dia sufaha, aslinya dia bodoh. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kayaknya Islami, dia sufaha. Yaquluna min khairi qalil bariyah, mereka selalu berkata atas nama perkataan sebaik-baiknya makhluk. Selalu mengatasnamakan Nabi. Kalau ngomong itu udah Quran aja bahasanya. Kalau ngomong udah hadis aja bahasanya. Tapi nipu. Quran menurut dia, hadis menurut dia. Hati-hati, Bu. Pemahaman agama kita ini tergantung gurunya. Kalau saya ngajarin ibu-ibu Islam yang ramah, Islam yang indah, ibu-ibu mengamalkannya indah. Coba kalau saya ngajarin sangar, ngajak nyaci maki, ibu-ibu ikut nyaci maki juga nantinya. Jadi agama itu tergantung gurunya. Jadi begini, kalau orang ngomong Quran dan sunnah, Bu, belum tentu itu Quran. Kalau orang ngomongin sunnah, belum tentu itu sunnah. Itu Quran kata dia, sunnah menurut dia. Aslinya belum tentu kayak gitu. Kalau kita kembali ke Islam, yang sebenarnya apa ada Nabi itu ngajarin ngebom? Kan nggak ada sih. Apa ada Nabi itu mengajari mencaci maki? Abu Jahal itu luar biasa, Bu, jahatnya. Tapi Nabi nggak pernah mencaci Abu Jahal, nggak pernah. Fir'aun itu kurang apa jahatnya ngaku Tuhan, tapi Nabi Musa tidak pernah mencaci maki Fir'aun. Itu Fir'aun loh. Kita ini bukan Fir'aun kan? Pemimpin kita juga bukan Fir'aun, makanya tidak boleh. Orang itu beragama tergantung gurunya. Kalau kata Tuan Guru Bajang, maka berguru harus tepat kita. Sufahaul ahlam, mereka selalu mengatasnamakan perkataan-perkataan terbaik Quran dan Sunnah, padahal mereka nggak mengerti betul. La yujawizu imanahum hanajirahum, iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Jadi cuman di sini doang, Bu, teriak-teriak iman itu, udah kayaknya iya aja itu. Tapi awas kata Nabi, ya merukuna minad dini kama ya merukusahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama secepat anak panah keluar dari busurnya. Subhanallah. Hari ini mereka kayaknya iman betul. Tunggu tuh, bentar lagi dia ngebunuh orang. Cepat betul dia keluar dari agama. Bom bunuh diri lagi ya, Bu, ya. Sial, ngarep dapat bidadari, malah mati sangit, bukan mati sahid. Subhanallah. Makanya itu hadis itu masihan, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah.
Dimanapun kalian jumpai orang-orang kayak gini nih, Islam yang sangar, Islam yang suka ngebom, mengkafir-kafirkan orang itu, dimanapun kalian temui mereka, faqtuluhum, perangi mereka. Perintah Nabi. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena memerangi mereka pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat. Jadi Bu, yang pahalanya gede itu Densus 88. Kita ini umat Islam harus terima kasih sama Densus 88, karena mereka lah yang berperang melawan teroris. Kalau Densusnya mati gara-gara perang sama teroris, matinya mati syahid. Nah kalau terorisnya mati sangit gosong, nggak dapat bidadari enggak. Jadi yang dapat pahala itu yang memerangi teroris. Yuk kita ini memerangi teroris dengan cara kita. Apa itu? Belajar yang benar, anak-anak dilihat, dikontrol, jangan sampai ikut-ikutan gerakan yang mak jelas. Tidak ada benarnya itu. Nabi saja mengajarkan kalau ngelihat ahli maksiat bukan bunuh kok. Kalau ngelihat ahli maksiat dakwahi dia, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Betul nggak kira-kira? Ya itulah ajaran Islam, bukan ngebunuh orang. Hadis yang saya bacakan tadi Sahih Bukhari, nomor hadis 3342. Sahih Muslim 1771. Sahih muttafaqun alaih. Pahalanya gede memerangi teroris itu. Pak Ustaz, teroris kan ngebomnya orang non-Islam. Emang ada di Islam kebolehan bunuh orang agama lain? Tidak boleh. Nabi malah bersabda, Bu, man qatalan nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang non-muslim, terserah apa agamanya, barang siapa yang membunuh orang non-muslim yang dia tetangga kita, saudara kita sesama anak bangsa, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Boro-boro surga Bu, baunya aja nggak dapat. Ini ada orang muslim bunuh non-muslim, yang dibunuh ini orang non-muslim, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Saking dilarangnya dalam Islam membunuh itu, tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu kita harus tepat belajarnya. Itu yang pertama yang perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Islam itu agama yang indah. Sampai-sampai kisah pengemis buta ya Bu, yang mencaci maki Nabi kan, dia nyaci maki Nabi, Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad sesat. Suatu hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi putrinya Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah itu istri Nabi yang paling muda, ABG lah ya, tapi dialah yang paling banyak dimadu. Ya dialah yang dimadu kan. Kalau Khadijah nggak dimadu, tapi Aisyah lah yang dimadu. Makanya ada lagu Aisyah. Lagu Aisyah itu banyak orang membayangkan ingin jadi Aisyah. Padahal Aisyah itu bukan yang pertama dan bukan yang satu-satunya. Luar biasa pengorbanan itu. Paling mudah, paling cantik, tapi paling berkorban. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setelah Rasul wafat, didatangi oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah, apa sunnah Nabi yang ayah belum amalkan? Sudah, kata Aisyah, pol banget ayah mengamalkannya. Cuman ada satu yang belum. Apa itu nak? Itu di ujung pasar. Pasar di situ ya Bu ya. Di ujung pasar ada pengemis buta yang tiap hari oleh Nabi diempani makan. Baik, kata Abu Bakar, saya mau ke sana. Lanjut sunnah Nabi. Udah seminggu sejak Nabi wafat. Begitu datang ke sana, kaget Abu Bakar. Karena yang diempani makan ini Bu, pengemis buta, agamanya Yahudi, bukan orang Islam. Dan kerjanya nyaci maki Nabi. Geremet Abu Bakar. Orang kayak gini yang diempani makan, rasa-rasa pengen ngejitak aja ya Bu ya, Abu Bakarnya. Karena itu sunnah Nabi, maka dia lanjutkan, disuapi roti. Sedang nyuapin roti, pengemis nanya, man anta, lo siapa? Kata Abu Bakar, saya orang yang biasa nyuapin kamu makan. Bohong. Lo kok bohong? Kata Abu Bakar. Karena yang nyuapin saya makan gak kayak gini. Mungkin sama Abu Bakar dijejel-jejelin kali Bu.
karena sebel dia itu nyaci maki Nabi kok, kan menghina Rasul kan dosanya gede. Dijejel-jejel. Emang kata Abu Bakar, yang biasa nyuapin kamu kayak mana caranya? Ya nggak kayak elu lah, kata dia. Rotinya dilembutkan dulu, dicampur air dulu, disuapkan pelan-pelan ke aku, lalu diminumkan air, dipijit-pijit leherku, bahuku, lembut sekali dia, penuh dengan kasih sayang. Nggak mau dia kalau saya keselak roti, dilembutkan. Nangis Abu Bakar. Lu ngapa Anda nangis Tuan? Yang biasa nyuapin Anda sepekan yang lalu sudah wafat, meninggal dunia. Loh, memang siapa dia? Dialah Muhammad bin Abdullah yang tiap hari Anda caci maki. Pengemisnya langsung tersungkur, nangis, pingsan. Bangun dari pingsan, Bu, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Allahu Akbar. Ini nih ajaran Islam. Kalau kita kan enggak, orang menghina Nabi maunya kita bunuh aja ya. Itu bukan Islam yang kayak begitu. Islam beneran enggak kayak gitu. Jangan terpancing emosi. Jangan marah-marah. Harapkanlah hidayah. Kalau dia enggak dapat hidayah, urusan dia sama Allah. Kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Makanya laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu lagi. Apakah mereka mendapatkan hidayah, Allah terima taubatnya, lalu dapat hidayah, bagus. Ataukah mereka itu mendapatkan azab gara-gara mereka memang melampaui batas, urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita dakwah, tampilkan Islam yang indah. Dia memang begini ya Bu, teroris ini merusak citra Islam. Nggak tahu siapa sih yang mendanai teroris itu ya. Kok bisa-bisanya mereka begitu? Yang jelas kita harus sepakat, Islam tidak membenarkan itu. Dan itu bukan ajaran Islam. Dan kita harus sepakat bersama-sama memerangi teroris. Dan teroris muncul bukan karena faktor sosial politik, bukan karena ketidakadilan, tapi teroris muncul karena pemahaman yang salah. Itu ada sesi perang khusus dengan Khawarij, dan mereka nggak mau bertobat. Khawarij itu dari segi ibadah kita aja kalah, sederhananya begitu. Berdasarkan hadis-hadis sahih, laisa qiraatukum ila qiraatihim bisyai', bacaan Qur'anmu dibandingin mereka nggak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi kalau salat ke masjid itu paling rajin, di shop yang paling depan terus, kelompok Khawarij tersebut. Dan mereka ini bahkan tidak pernah berbuat maksiat. Itu hebatnya Khawarij, nggak pernah berbuat maksiat, tidak berzina, tidak berbuat maksiat. Tapi mereka dikatakan oleh Nabi, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ketaatannya dan ibadahnya mengalahkan umumnya kaum muslimin, tidak pernah berbuat maksiat. Tapi mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Karena maksiat endingnya itu yang gede banget. Bukan nggak pernah berbuat semaksiat sama sekali, kecuali apa maksiatnya orang Khawarij? Satu, mereka mendelegitimasi pemerintah. Mereka tidak mengakui pemerintah yang sah. Itu Khawarij. Jangankan pemerintah zaman sekarang, Nabi aja mereka kritik loh Pak. I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Masya Allah, mending kalau menyebutnya ya Rasulullah. Muhammad, nuduh nama. Memang betul-betul kurang ajar itu si Khawarij itu. Dia nuduh nama, nggak sopan, betul-betul nggak sopan Khawarij itu. Jadi mereka ini mendelegitimasi pemerintah yang sah. Makanya ajaran Islam kalau diarahkan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, kajian bulan kita yang lalu, tinggalkan Pak, itu udah nggak benar. Jadi man mata, barang siapa yang mati, walaisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada baiat di lehernya, tidak ada kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata
mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini dosa pertama Khawarij. Puncaknya adalah dibunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua, dosanya Khawarij itu wa yaqtuluna ahlal Islam. Masih dalam kitab Sahih Muslim ini, mereka membantai sesama orang Islam. Ini dosa yang keduanya. Pokoknya orang Islam kalau nggak sepaham sama dia, sikat, halal darahnya. Wa yad'una ahlal authan, dan mereka itu membiarkan penyembah berhala. Coba negara-negara yang nyembah berhala gitu, negara-negara yang nggak jelas agamanya dibiarinnya. Tapi negara Islam diperanginya. Coba bapak-bapak lihat di Timur Tengah itu. Perangnya di mana? Ya negara Islam. Bukan di negara-negara, bukan di Israel malahan mereka perangnya ya. Malah memerangi sesama orang Islam itulah. Itu ciri mereka. Yang ketiga, mereka membunuh kelompok mu'ahid. Apa itu kelompok mu'ahid? Mu'ahid itu ada dua macam. Satu, lawan yang menyerah. Lawan yang menyerah. Terlepas agamanya apapun, lawan yang menyerah. Yang kedua, mu'ahid itu adalah orang non-muslim. Sesama warga negara, sesama tetangga. Maka Nabi bersabda, man qatalan nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahid. Mu'ahid itu apa? Orang yang sudah menyerah, atau orang non muslim yang hidup bertetangga sama kita. Lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Coba kalian lihat mereka, Pak. Ngebom rumah-rumah ibadah agama lain. Kerjaannya kan begitu. Itu adalah dosanya Khawarij. Dan Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, ketika selesai dimakamkan Imam Ali, dia kan diseret keluar, mau dieksekusi. Disuruh tobat, nggak mau. Ngapain saya tobat? Uang saya membunuh orang kafir kok. Imam Ali itu orang kafir loh, Pak. Ahlul bait Nabi berhal kan? Orang kafir. Akhirnya dipotong tangannya, anteng aja. Potong kupingnya, anteng aja. Dicongkel matanya, tusuk dicongkel, masih anteng aja. Potong lidahnya baru dia nangis. Kenapa dia nangis? Kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Saking solehnya Khawarij itu. Dari segi kesolehan memang kalah kita. Tapi Nabi sudah katakan, Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Nah, makanya waspadalah kita umat Islam itu. Boleh fanatik. Kalau nggak fanatik kan nggak ada giroh kita beragama kan. Tapi jangan berlebihan. Kita manusia biasa. Silakan Pak, sambil dimakan itu. Langsung. Malah air minumnya sudah ada yang tinggal 1/4 itu. Mr. Wira itu kayaknya ya. Oh aduh, aus berarti dari tadi itu. Silakan.